Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rifat Azhar di Rifat Channel ya guys ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang Yamaha R15 V3. Apakah masih worth it untuk dibeli di tahun 2025 ya? Simak saja videonya, jangan sampai di skip, karena kalau kalian skip otomatis kalian tidak mendapatkan informasi yang utuh. Perlu kita ketahui bahwa di tahun 2025 ini motor sport 150cc makin ramai saingannya guys. Tapi ada satu motor yang tetap mencuri perhatian, yaitu Yamaha R15 V3. Pasalnya dengan desain yang sangat sporty dan cukup digandrungi oleh anak muda ya. Jadi seperti itu teman-teman. Bahkan dengan yang V4, dengan yang generasi terbarunya, banyak pecinta otomotif itu lebih suka ke yang generasi V3 ini cuy ya. Apalagi yang di tahun 2019 ini itu sudah menggunakan upside down ya, jadi lebih gahar dan tentunya lebih bermanfaat juga ketika digunakan untuk riding gitu cuy ya. Yamaha R15 V3 itu pertama kali meluncur itu di tahun 2017 ya, dengan shock depan itu belum USD, dan ini berhubung saya belinya di yang generasi 2019 ini sudah menggunakan yang tipe USD ya untuk upside down-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan untuk perlampuannya ini sudah menggunakan LED semua ya, baik headlamp, lampu sen maupun yang stop lamp ya. Tapi di sini yang untuk stop lampnya ini sudah saya ganti ya, menggunakan variasi cuy, jadi agar lebih enak dilihat gitu ya. Fitur-fitur yang ditawarkan di Yamaha R15 V3 itu juga tergolong dapat dikatakan fitur-fitur premium. Yang pertama kita bahas apa sih kelebihan Yamaha R15 V3, kok motor ini masih banyak sekali digandrungi apalagi di tahun 2025 seperti ini ya. Ini bisa kalian cek, ini bisa kalian lihat sendiri di marketplace atau di OLX gitu ya, bahwa peminat Yamaha R15 V3 itu masih tinggi banget. Jadi seperti itu sih. Apa saja sih yang membuat Yamaha R15 V3 ini masih digandrungi meskipun ini sudah memasuki di tahun 2025 gitu ya. Yang pertama, desain pada Yamaha R15 V3 ini terbilang sangat sporty dan timeless ya guys ya. Itu bisa kalian lihat sendiri, baik dari belakang, dari sisi samping belakang ini, dari belakang. Nah, ini sangat sporty sekali. Dan dari samping ya, mohon maaf karena ini saya reviewnya di samping jalan dan saya tidak berani untuk dari sana ya. Dari sebelah sisi kiri ini juga desainnya enak banget untuk dilihat ya. Dan dari depan, wih, gahar banget ya. Apalagi ini sudah saya tambah dengan winglet di sini, motif karbon. Jadi menambah motor ini itu jauh lebih gahar ya cuy ya. Jadi seperti itu teman-teman. Yang pertama, motor ini memiliki desain yang sangat sporty dan timeless ya. Jadi tidak membuat usernya itu merasa bosan dengan desainnya ya. Apalagi setiap sudut ininya itu sangat berkesan agresif ya. Ini bolong ya. Keren banget pokoknya guys. Apalagi posisi ridingnya gitu ya, wih, mantap sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah performa mesin masih mumpuni guys, karena perlu kita ketahui bahwa Yamaha R15 V3 itu sudah didesain dengan pabrikan Yamaha dengan menggunakan mesin 155 VVA ya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Ini meskipun ini basis mesinnya Yamaha Vixion, cuman pabrikan Yamaha sudah melengkapi mesin ini dengan mesin VVA guys. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini yang membuat motor ini sangat digandrungi oleh kaula-kaula muda gitu ya. Apalagi
teman-teman yang masih suka riding, masih suka dengan jiwa-jiwa anak muda gitu ya, ini sangat enak sekali untuk dimiliki cuy. Dan yang ketiga itu fitur-fitur premium cuy. Jadi di Yamaha R15 V3 ini memiliki beberapa fitur premiumnya seperti assist dan slipper clutch, bikin perpindahan gigi itu lebih smooth, speedometer digital juga udah modern. Jadi yang ketiga yang membuat motor ini digandrungi oleh banyak anak muda itu salah satunya di shifting gigi ini cuy. Ini Yamaha sudah melengkapinya dengan slipper clutch, jadi memberikan nuansa riding yang sangat enak sekali ya, apalagi digunakan untuk manuver ya. Dan yang membuat ya, motor ini digandrung itu ini speedometer yang ada di Yamaha R15 V3 itu sudah digital ya, dan tampilannya juga sudah enak banget untuk dilihat, sudah moge look lah kalau saya menyebutnya ya. Ini ada beberapa indikator, ini ada N netral. Nah, ada juga tulisan CU ketika kita matikan kontak gitu ya. Kita coba nyalakan, ini ada netral, ada radiator, dan ini ada apa ini, kelistrikan kayaknya ya. Di tampilan odometer sendiri ini ada odometer sudah jalan berapa ribu kilometer, dan ini ada gear atau perpindahan gigi, ini ada kecepatan, dan ini ada RPM, dan ini ada bar bensin ya, bar BBM gitu cuy. Dan yang saya suka di Yamaha R15 ini yang tidak dimiliki oleh motor-motor sekelasnya itu ada di ini cuy, ada di cut off nya sini. Nah ini kalau kita tekan gini, ini posisi mesin sudah siap nyala ya. Kalau kita tekan lagi gini, ini sudah posisinya sudah off, jadi ini cut off ya. Kita coba nyalakan, kita on kan dulu dan kita tombol. Nah seperti ini cuy. Jadi kesan mogenya itu sudah nampak di Yamaha R15 V3 ini ya cuy ya. Dan kalau kita mau mematikan mesinnya itu kita nggak perlu kunci ini ya, kita cukup tombol cut off nya ini. Nah ini kondisi mesin sudah otomatis mati cuy. Jadi seperti itu teman-teman. Ini yang saya suka di Yamaha R15. Itu juga alasan saya kenapa saya memilih R15 di kelas 150 cc ya, untuk dibeli di tahun 2025, karena motor ini sudah memiliki sistem cut off yang tidak dimiliki oleh para kompetitornya ya, baik di CBR maupun di GSX gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Yang keempat yang membuat motor ini itu jauh lebih digandrungi oleh anak muda, yaitu memiliki harga yang lebih terjangkau guys. Jadi seperti itu ya. Meskipun desainnya yang sporty, fiturnya yang mewah, kondisi mesinnya yang sudah disuntik dengan teknologi VVA, namun motor ini tuh memiliki harga bekas yang relatif lebih terjangkau ya. Kemarin saya dapat motor ini tuh di harga berapa? 16 jutaan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini sangat worth it sekali ketika kalian beli di tahun 2025 ya. Untuk sekarang mungkin ya harganya 16 juta, start dari 15 juta lah, 15 juta sampai mungkin kisaran di 17 juta 500 sampai 18 juta ya. Tinggal melihat kondisi barangnya ya. Kalau masih orian semua, tapi kalau sudah banyak part-part yang di-upgrade, contoh gear setnya sudah diganti yang lebih bagus, terus kondisi bannya juga sudah diganti dengan baru, ada perintilan-perintilan yang lain seperti master rem, kopling, lighting, pencahayaan, stop lamp maupun headlamp, itu juga mempengaruhi di harga bekasnya gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya mungkin range harga di R15 V3 mungkin ya di kisaran 15 juta sampai 18 jutaan ya. Itu untuk kondisi orian guys. Dalam artian itu mungkin belum dimodif sama sekali ya. Tapi kalau sudah dimodif itu ya tergantung yang punya motor gitu, mintanya berapa gitu ya. Karena memang motor ini tuh sangat enak sekali untuk dioprek ya. Oprek itu dalam artian ini kalau di clean look itu juga bagus, kalau di model sport juga bagus gitu sih. Mau di
decal yang ala-ala MotoGP itu juga bagus cuy, karena memang desainnya yang sporty dan timeless gitu ya. Apalagi desain belakangnya itu yang sangat seksi sekali cuy. Ini tidak bisa saya temui di motor fairing 150cc selain di R15 gitu cuy. Saya bukan membangga-banggakan R15 ya, tapi memang ini menjadi generasi R15 yang paling cakep sih menurutku. Bahkan dengan yang R15 V4 atau R15 yang R15M itu secara desain menurutku pribadi itu masih cakepan yang ini ya cuy ya, dari berbagai sisi gitu ya. Apalagi yang tidak saya suka dengan R15M nya atau R15 V4 itu desain tangkinya itu jelek banget menurutku. Untuk desain headlamp oke lah, bagus saya akui. Untuk headlamp V4 itu memiliki kesan yang lebih agresif ya daripada yang ini. Jadi seperti itu. Tapi bukan berarti motor ini itu tidak memiliki kekurangan guys. Jadi masih banyak sekali ya PR-PR yang perlu kalian ketahui gitu ya ketika kalian meminang motor R15 gitu ya. Dan bagi kalian yang ingin tahu apa saja kelemahan R15 V3, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti saya buatkan video lagi karena mungkin ini videonya sudah terlalu panjang ya guys ya untuk membahas Yamaha R15 V3, karena ini memang motor bekas dan yang pasti kondisi mesin juga sudah berumur ya, sudah lebih dari 5 tahun. Pasti tidak luput dengan adanya kekurangan gitu ya. Dan bagi kalian yang ingin tahu hal-hal apa saja atau kekurangan apa saja yang harus diperhatikan sebelum beli Yamaha R15 V3, silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Saya pamit undur diri. Mungkin video ini saja guys ya yang bisa saya sampaikan. Dan alasan saya kenapa beli Yamaha R15 V3 di tahun 2025, apakah masih worth it? Saya katakan dengan tegas, motor ini masih sangat worth it sekali untuk kalian beli ya. Apalagi kalian kalau suka riding, suka San Mori, suka istilahnya motoran lah ya, ini bisa kalian perhitungkan guys. Yang pertama tadi yaitu desainnya yang sporty dan timeless guys. Yang kedua teknologi yang disuntik oleh pabrikan Yamaha ke motor ini sudah bukan kaleng-kaleng ya. Terutama di kondisi mesin ini sudah menggunakan mesin 155 ya, 155cc VVA guys, sudah dilengkapi dengan VVA. Dan yang ketiga motor ini memiliki fitur yang canggih cuy, seperti ada cut off. Itu biasanya cut off itu hanya dimiliki oleh motor yang cc nya di atas 250cc gitu ya, tapi di R15 ini sudah ada, dan ini yang saya sukai. Dan desain fitur ya di apa itu tadi, jadi speedometer itu ya, itu yang membuat saya juga terpikat untuk meminang Yamaha R15 ini. Dan yang keempat itu di harga guys. Memang harganya ini sekarang lagi menurunnya ya, karena memang pasar otomotif di Indonesia itu lebih suka dengan motor matic. Jadi motor-motor sport seperti ini tuh memiliki harga yang relatif lebih murah ya daripada motor matic. Jadi seperti itu teman-teman. Itu alasan saya kenapa saya milih Yamaha R15 V3 di tahun 2025 dan masih worth it ya. Silahkan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini cuy dengan cara like, comment, share, dan subscribe, dan agar channel ini tetap memberikan kontribusi positif bagi kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum meminang R15 V3, silahkan tulis komentar kalian di bawah ya. Nanti suatu saat saya buatkan video cuy. Oke, saya pamit undur diri, saya Rifat Hasan. Saya pamit undur diri, salam satu aspal, bye bye, terima kasih.